Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di sebuah kisah misteri kali ini, kembali saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh salah seorang sahabat. Di sini, sahabat yang mengirimkan kisah ini adalah seorang yang pernah pergi ke pantai Parangkusumo, datang ke sana untuk menantang Nyi Ratu Roro Kidul. Karakter sahabat yang mengirimkan kisah ini kita sebut sebagai Waras. Karena dalam bahasa Jawa, waras itu bisa dimaknai seorang yang terkena sakit parah dan bisa sembuh. Jadi sahabat yang mengirimkan kisah ini, beliau pernah sakit parah dan hampir mati. 8 bulan terbaring di tempat tidur gara-gara pergi ke pantai Parangkusumo menantang Nyi Ratu Roro Kidul. Jadi bagaimana kisah Waras? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini berlatar waktu di tahun 2003 di Yogyakarta. Sahabat kita Waras saat itu usianya baru 18 tahun. Waras yang di tahun 2003 berguru di salah satu padepokan untuk mendalami ilmu olah kanuragan. Ilmu silat lah ya. Selain si Waras ini diajarkan untuk mengolah ilmu kanuragan di padepokan itu, Waras ini juga dibekali dengan ilmu kebatinan. Nah, Waras tidak sendirian, ya. Waras di sana bersama teman-temannya yang lain. Namun teman-teman dari si Waras cuma 2 saja ya yang saya sebutkan di sini, karena kedua teman si Waras yang masuk dalam cerita ini merupakan teman dekat dari Waras. Namanya adalah Seno dan Dani. Seno dan Dani merupakan teman dekat dari si Waras. Selain mereka ini satu padepokan atau satu perguruan, rumah mereka pun juga di satu kampung. Rumah mereka berdekatan. Nah, di tahun 2003 usia mereka ini baru 18 tahun. Waras dan kedua orang temannya kurang lebih sudah setahun 2 bulan berguru di padepokan tersebut, dan guru yang mengajari si Waras ini adalah Pak Desani, salah satu guru tertua yang ada di padepokan tersebut. Jadi Waras mengatakan murid yang ada di padepokan itu banyak. Nah, jadi nggak semuanya murid itu diajarin sama satu guru, ndak. Jadi beberapa murid gurunya satu, ya, beberapa murid lagi gurunya satu. Istilahnya guru pembimbing dari Waras, Seno dan Dani adalah Pak Desani. Kedekatan si Waras ini dengan Pak Desani sangat dekat sekali karena Waras ini cepat untuk menangkap apa yang diajarkan oleh Pak Desani. Makanya dari itulah Pak Desani ini memiliki harapan besar kepada si Waras, ya, supaya Waras ini memang betul-betul bisa mengamalkan ilmu olah kanuragan dan ilmu kebatinan yang diturunkan oleh Pak Desani. Namun dari beberapa poin yang dibanggakan oleh Pak Desani, ya, di sini ada satu karakter yang nggak disukai lah sama Pak Desani, sama si Waras ini adalah karakternya yang agak sedikit angkuh dan sombong. Waras murid yang istilahnya yang brilian lah, yang berpotensi lah ya. Tapi dengan kemampuan atau kelebihan yang dimiliki si Waras ini membuat watak atau karakternya ini jadi sombong. Baru 1 tahun 2 bulan masuk 1 tahun setengah, mereka ini berguru di padepokan itu baru seujung kuku.
ilmu kanuragan, ilmu kebatinan yang diajarkan oleh Pak Desani untuk Waras dan teman-temannya. Waras ini sudah petantang petenteng, Waras ini sudah sombong, sedangkan syarat utama untuk menjadi pendekar, syarat utama untuk mewarisi ilmu dari padepokan tersebut haruslah mawas diri, haruslah rendah hati. Karena ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan yang diturunkan bukan untuk menjadi jawara, melainkan untuk membela diri, untuk membentengi diri kita. Nah, selain Waras ini orangnya petantang petenteng, Waras yang tengah mendalami ilmu kebatinan. Otomatis ya, orang-orang yang mendalami ilmu kebatinan, mereka ini mau nggak mau harus percaya dengan hal yang gaib. Yang berhubungan dengan yang gaib-gaib, mereka ini harus percaya, karena untuk mengolah ilmu kebatinan kita ini harus menghaluskan perasaan kita ya, batin kita harus bersih ya, kita harus bisa membedakan mana yang namanya feeling, mana yang namanya firasat, dan mana yang namanya itu adalah insting. Nah, ketika kita sudah bisa memilah, memisah, otomatis di situ dengan kebatinan yang sudah bersih, kita bisa merasakan dua dimensi yang ada di dunia ini, alam manusia dan alam gaib. Otomatis orang yang mendalami ilmu kebatinan, mereka percaya dan mereka yakin adanya makhluk gaib dan dimensi lain yang ada di dunia ini. Namun tidak bagi Waras. Waras sama sekali tidak percaya. Tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis, apalagi menyebut tentang makhluk gaib seperti jin, makhluk gaib seperti siluman, seperti dedemit, seperti lelembut. Waras sama sekali tidak percaya. Nah, dengan sifat yang agak angkuh, ya, dengan sifat yang sombong ini tadi, Pak Desani ini berkali-kali mengingatkan Waras, sayang, batin kamu rusak. Cuman gara-gara karakter kamu yang konyol ya, cuman gara-gara karakter kamu yang ura-uraan. Seharusnya karakter kamu atau ura-uraan kamu itu masih bisa kamu bentuk. Kalau kamu bisa membentuk karakter kamu menjadi yang sesuai Pak D ajarkan, Pak D yakin kamu bakal jadi unggulan. Tapi nasihat yang diberikan oleh Pak Desani, yang didengarkan oleh Waras, itu ibaratnya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Hari ini Pak Desani menasihati Waras cuman G, tapi besok Waras ini sudah petantang petenteng, sudah mulai ingin menguji ilmu yang didalaminya. Jadi Waras ini sering ngisengin teman-temannya, apalagi yang paling sering diisengin sama si Waras itu adalah Dani. Nah, jadi karena ilmu kebatinan yang sudah sedikit matang lah, tapi baru seujung kuku yang dimiliki oleh Waras, Dani ini sering dikerjain sama si Waras. Mulai dari ketika mereka sparring untuk latihan olah kanuragan ya, istilahnya latihan tarung lah. Dani ini pokoknya jadi bulan-bulanan lah oleh si Waras. Hingga pada satu ketika Pak Desani membawa beberapa orang muridnya, termasuk di sini Waras, Seno, dan Dani, untuk berlatih di pantai Parangkusumo. Yang mana padepokan tempat si Waras ini berlatih, ini letaknya tidak terlalu jauh, namun nggak dekat juga. Beliau mengatakan kalau jalan kaki itu kurang lebih sekitar 30-35 menit lah dari padepokan, sampailah mereka ke bibir pantai Parangkusumo. Nah, sesampainya di pantai Parangkusumo, Pak Desani mulailah mengajari murid-muridnya, dan tak lupa juga Pak Desani berpesan kepada anak-anak yang ada di sana. Pak Desani mengatakan, sampean ingat semuanya harus dengar dan harus ingat. Kita datang ke sini untuk berlatih. Sengaja aku bawa kalian latihan ke sini, biar seger, biar ada pembaruan, biar kalian gak jenuh. Tapi diingat baik-baik. Kita latihan di sini, membuka aura, mengolah ilmu kebatinan. Ingat, jangan sembarangan bertingkah, jangan sembarangan berkata. Karena wilayah atau pantai tempat kita berlatih ini merupakan kekuasaan dari Nyi Ratu Roro Kidul. Hati-hati, jangan sampai dengan keberadaan kita di sini mereka terasa terganggu dan mereka mengganggu kita kembali. Nah, jadi Pak Desani ini wanti-wanti agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
Setelah Pak Desani ini mengingatkan anak-anak muridnya, si waras yang sombong ini datang menghampiri Pak Desani. Duduklah di samping Pak Desani. Waras mengatakan, "Pak De, opo iyo Pak De? Di sini di pantai Parangkusumo ini, menurut apa yang Pak De katakan tadi, ini wilayah Nyi Ratu Roro Kidul. Apa benar Pak De?" Seolah-olah pertanyaan atau gimmick bicara dari Seno ini ya seolah-olah ngenyek. Ya, seolah-olah dia sama sekali nggak percayalah dengan apa yang ada di sana. Pak De di sini langsung mengatakan kepada si waras, sampean tuh ngomong apa? Hati-hati kalau ngomong. Kalau sampean nggak percaya, yo wes, nggak usah sampai ngomongin, simpan saja di dalam hati. Aku nggak mau ya sesuatu hal yang buruk terjadi sama kamu." Yo Pak De, aku kan cuma nanya. Aku kan nggak ngapa-ngapain. Yo kalau Pak De mau jawab ya syukur. Kalau ndak ya ndak apa-apa. Toh juga aku nggak percaya apa yang diceritakan sama orang. Kalau Pantai Parangkusumo ini merupakan gerbang gaib dari kerajaan Pantai Selatan. Aku ndak percaya. Kalau yo memang ada Pantai Selatan itu kerajaannya, di mana Pak De pintu masuknya? Boleh ndak aku masuk? Jadi apa yang diucapkan waras ini semakin ngeyel sampai-sampai di sini Pak Desani mengatakan kepada waras, "Yo wes, sampean ndak usah ikut latihan di sini, pulang saja. Daripada nanti teman-temanmu yang lain ya yang diganggu sama penghuni yang ada di sini. Kamu jangan ngerasa hebat, nah. Kamu jangan ngerasa kuat." Nah, jadi setelah si waras ini ngenyek sama si Pak Desani, beliau pun melanjutkan latihan. Hari itu memang tidak terjadi apa-apa, ya. Apa yang mereka lakukan di sana berjalan sesuai rencana. Mereka pun pulang ke Padepokan. Setelah sampai di Padepokan, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Beberapa hari setelah waras, Seno dan Dani berlatih diajak oleh Pak Desani di Pantai Parangkusumo. Waras ini mengajak si Seno, mengajak si Dani, sampean ikut aku yuk." "Kemana?" kata si Dani. "Kita ke Pantai Parangkusumo. Aku masih penasaran loh dengan apa yang dikatakan Pak di tempo hari." "Kamu penasaran apa sih, Ras?" "Ya, aku yo penasaran lah. Masa iyo? Pak Desani loh, guru kita. Kita berguru sama Pak Desani. Masa iyo Pak Desani takut dengan Pantai Parangkusumo? Nggak boleh kita ngomong sembarangan," katanya. "Aku aja loh, anak murid dari Pak Desani, sama sekali aku nggak takut. Yuk kita datang ke sana. Aku mau membuktikan, bener nggak sih di Pantai Parangkusumo merupakan kerajaan dari Nyi Ratu Roro Kidul." Ya, setelah si Dani, setelah si Seno ini mendengar apa yang diucapkan oleh waras, keinginan waras yang gila ini, ya otomatis mereka berdua di sini mundur. "Ndak lah, ndak. Kalau kamu mau pergi ke sana, yuk kamu pergi sendirilah. Jangan ajak-ajak aku," Dani bilang. "Aku juga," Seno bilang. "Aku ndak mau. Kamu pergi sendiri. Kamu buktikan sendiri. Kalau kami sih cukup percaya dengan apa yang dikatakan Pak Desani." Namun di sini waras nggak habis akal. Dia mencoba untuk memprovokasi dua orang sahabatnya ini, manas-manasin sahabatnya ini. Elah, ngapain kalian capek-capek tiap hari latihan ke Padepokan? Masa iya? Cuman takut dengan omongan orang, toh juga tidak ada buktinya. Nah, jadi setelah si waras ini banyak ya memprovokasi teman-temannya ini, akhirnya si Dani dan Seno yang tadinya sudah urung niat untuk ikut si waras pergi ke Pantai Parangkusumo pun jadi mau ikut. Singkat cerita di sini, pada suatu malam, waras memimpin perjalanan itu. Seno dan Dani mengikuti dari belakang. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh di gelapnya malam, mereka pun sampai di bibir Pantai Parangkusumo. Ketika kaki waras menginjak pasir yang ada di bibir Pantai Parangkusumo, di situ langkah waras ini sudah mulai berubah. Gaya selengeannya, gaya petantang-petentengnya mulai keluar. Dia berjalan dengan membusungkan dada. Berjalan menyusuri bibir pantai yang ada di Parangkusumo, tidak cuma dengan gaya jalan yang sombong. Waras di sini sambil melontarkan kata-kata yang tidak patut diucapkan. Ya, sambil teriak-teriak kayak orang gila, waras ini mengatakan, "Yo, kalau memang iya ada
makhluk gaib, penjaga Ratu Selatan atau Nyi Ratu Roro Kidul. Yo, aku datang ke sini ingin ngelihat kalian, mau bertemu kalian. Katanya di sini merupakan pintu masuk atau gerbang gaib dari pantai selatan. Tunjukin aku di mana. Aku mau masuk. Aku mau bertemu dengan Nyi Ratu Roro Kidul. Kurang lebih sekitar 1 kilo lah. Waras berjalan dengan sambil melontarkan ucapan yang nggak pantas diucapkan lah, apalagi saat itu malam hari. Mereka bertiga datang ke sana tanpa membawa bekal apa-apa dalam arti kata bawa jimat atau bawa apa-apa tuh enggak. Mereka memang polos pergi ke sana plong gitu aja. Dan ketika Waras ini sampai di satu titik di mana arah dari angin yang bertiup pada malam itu seolah-olah pusaran angin atau pusaran air memang berada tepat di depannya si Waras. Waras ini tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Si Seno dan Dani yang berjalan agak cukup jauh di belakang si Waras, mereka pun ikut berhenti. Mereka sama sekali nggak berani menyapa si Waras. Waras pun duduk menghadap ke laut, dan Waras di sini mulai ngomong yang enggak lagi. Kalau menurut feelingku, di sini nih, inilah titik gerbang masuk dari kerajaan Nyi Ratu Roro Kidul. Kalau memang iya, tolong bukakan, aku mau masuk. Nah, ketika Waras ngomong yang enggak seperti itu seolah-olah menantang Nyi Ratu Roro Kidul, menantang makhluk-makhluk gaib yang ada di sana. Suasana pada malam itu seketika berubah. Alam menunjukkan perubahan secara signifikan. Yang tadinya angin malam atau angin yang berhembus dari arah laut itu normal, tidak terlalu kencang, tidak terlalu lembut juga. Tapi di sini ketika Waras sudah duduk bersila sambil melontarkan kata-kata yang gak enak didengar, langit mulai semakin gelap. Hembusan angin dari laut itu semakin kencang. Semakin kencang angin yang berhembus dari laut. Ombak yang ada di pantai Parangkusumo mulai bergulung tinggi. Deburan ombak sangat kencang, membuat Seno dan Dani takut, tapi tidak Waras. Waras masih anteng duduk di pinggir pantai, walaupun deburan ombak itu hampir mengenai Waras, tapi cuman cipratannya aja air cipratannya aja yang mengenai si Waras. Jadi Waras masih anteng lah duduk di situ. Semakin lama, deburan ombak itu semakin besar. Bahkan di sini, Dani dan si Seno melihat kalau ombak itu bergulung sangat tinggi sekali, dengan hembusan angin yang sangat besar sekali. Tapi Waras diperingatkan, "Ras, berdiri kamu, ngapain kamu duduk di situ? Nanti kamu diterjang ombak, keseret ombak. Ayo kita pulang." Waras sama sekali tidak bergeming, tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Dani dan Seno. Seketika, di tengah deburan ombak yang besar, ombak bergulung sangat besar, mereka ini melihat ada seberkas sinar. Tapi sinar yang mereka lihat ini bukan berasal dari dalam laut, bukan juga berasal di atas laut atau berasal dari atas langit, enggak. Seberkas sinar yang berwarna putih itu berada di dalam gulungan ombak yang sangat besar. Nah, dengan adanya sinar putih di dalam ombak tersebut, ombak itu terlihat semakin garang, seolah-olah ingin menerkam siapa saja yang ada di bibir pantai. Waras sudah diperingatkan, "Ras, minggir, ombak besar." Waras sama sekali tidak bergeming dan Waras dihantam ombak. Untung saja Waras ini tidak terseret ke tengah laut. Dani dan Seno yang melihat kalau Waras ini sudah telentang, badannya sudah basah kuyup, cepatlah berlari menghampiri Waras, bangunin si Waras lah. Waras didiriin, dibopong, dibawa jauh dari bibir pantai. Setelah kondisi si Waras ini sudah baikan, bajunya basah semua, Waras, Seno dan Dani, mereka pun memutuskan untuk pulang pada malam hari itu. Nah, sebelum mereka bertiga ini pulang, ditegaskan di sini, mereka sama sekali tidak mengalami kejadian yang lebih dari apa yang saya bagikan ini. Mereka cuma mengalami perubahan cuaca atau alam memberikan reaksi yang berbeda ketika si Waras ini melontarkan kata-kata yang
nggak baik lah diomongin, dan mereka melihat sinar yang ada di dalam ombak. Cuman itu saja yang mereka lihat dan mereka rasakan. Sama sekali mereka tidak melihat perwujudan dari makhluk gaib, tidak ada penampakan-penampakan yang aneh, sama sekali tidak terlihat. Nah, jadi mereka menganggap kalau ini memang kejadian alam. Tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal mistis atau penunggu dari pantai Parangkusumo. Mereka pun pulang. Seno, Dani mengantar si Waras pulang. Dia berjalan pulang, masuk ke rumah, barulah kedua orang teman ini pulang. Nah, keesokan harinya, seperti biasa, mereka ini jadwal latihan di Padepokan. Tapi entah kenapa, sudah sore si Waras ini nggak muncul-muncul. Dani di sini bertanya sama si Seno, "No, Waras mana ya? Biasanya kan dia yang paling getol latihan. Sebelum kita datang, Waras pasti sudah datang duluan ke Padepokan. Jangan-jangan gara-gara tadi malam Waras sakit." Di sini Seno menjawab apa yang dikatakan oleh Dani. "Nggak mungkin lah. Aku nggak percaya kalau Waras sakit. Apalah, tadi malam tuh cuman bajunya aja yang basah kuyup. Nggak mungkin kalau Waras sakit. Mungkin Waras ada keperluan lain. Waras nggak bisa latihan pada hari ini." Jadi setelah mereka ini selesai latihan, Seno sama Dani berinisiatif lah nyamper ke rumah si Waras. Sesampainya di depan rumah si Waras, ibunya si Waras menyambut, mengatakan kepada kedua orang temannya ini kalau Waras tengah demam tinggi. "Tadi malam kalian pulang ya sama si Waras, bajunya tuh basah kuyup, kenapa?" Karena ibunya si Waras ini nggak tahu cerita. Tahu-tahu anaknya pulang, baring di tempat tidur tanpa mengganti baju. Pagi-paginya ketika ibunya Waras ngebangunin anaknya, badannya tuh udah panas. Waras ini udah nggak sadarkan diri lagi dan ngomongnya tuh udah ngeracau. Barulah di sini Seno sama Dani menceritakan kejadian yang mereka alami tadi malam. Ibunya Waras cuma geleng-geleng kepala. Memang dasar gemblung. Nggak percaya apa yang dibilang orang tua. Sudah aku wanti-wanti loh sama si Waras. Jangan mentang-mentang mendalami ilmu kebatinan. Sembarangan sembrono. Aku takut kalau Waras ini keteguran. Jadi si Seno sama si Dani ini dipersilahkan lah sama ibunya Waras masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamarnya Waras untuk melihat kondisi sahabatnya itu. Ketika Seno dan Dani masuk ke dalam kamar Waras, mereka ini kaget melihat kalau temannya yang belagu temannya yang petantang petenteng ini tiba-tiba terbaring lemas di tempat tidur. Di keningnya itu ada handuk untuk kompres biar panasnya turun. Di sini Dani mencoba untuk membangunkan Waras. Ras, kamu ngapa? Kok demam? Lemah sekali. Jadi mencoba untuk menghibur lah atau memberi jokes ngeledek si Waras. Mana tahu Waras ini bisa sadar, tapi Waras sama sekali tidak merespon. Nah, jadi kurang lebih sekitar 20 menit lah mereka cuman tatap-tatapan lah si Seno sama Dani tanpa ngomong apa-apa. Mereka pun pamitan untuk pulang. Nah, apa yang dialami sama si Waras itu baru mulanya, baru awalnya saja. Di hari pertama, Waras sudah tidak sadarkan diri. Masuk di hari kedua, Waras yang mengeracau, ngomongnya tuh ngelantur, nggak tahu ngomongin apa. Waras tidak bisa mengenali orang-orang yang ada di dekatnya. Ketika ibunya mendekati, "Nak, ini ibu, nak. Kamu kenapa? Apa yang sakit?" Waras sama sekali tidak merespon. Matanya terbuka, tapi seolah-olah tatapan Waras ini kosong. Bibirnya itu seperti berbicara lah, tapi suaranya nggak keluar. Tapi nggak bisa dimengerti lah apa yang mau diucapkan sama si Waras. 1 hari, 2 hari, sampailah di minggu pertama, kondisi Waras sama sekali tidak baikan. Barulah di sini ibunya si Waras ini berinisiatif untuk pergi ke Padepokan menemui Pak Desani. Karena obat-obatan dokter, obat-obatan dari puskesmas itu udah diminum sama si Waras. Orang puskesmas bilang kalau Waras ini demam tinggi, masuk angin. Jadi istirahat yang bagus, terus vitamin sama obatnya diminum, insya Allah nanti akan baikan. Tapi ini udah seminggu, obatnya sudah mau habis, tapi Waras sama sekali tidak ada perubahan. Kemudian ibunya Waras pun menemui Pak Desani di Padepokan. Bertemulah dengan Pak Desani, diceritakanlah apa yang terjadi kepada si Waras.
Pak Desani yang sudah mendapat cerita terlebih dahulu dari Seno dan Dani cuman mengatakan kepada ibunya Waras, "Yo wis mbok, nanti setelah aku mengajar anak-anak, insya Allah aku akan mampir ke rumah mbok untuk melihat kondisi Waras. Yo Pak D, mau kasih yo Pak D, aku khawatir sekali. Waras tuh matanya menjelip, tapi tatapannya kosong. Mulutnya itu seolah-olah mau ngomong, tapi nggak tahu, suaranya nggak tembus, dari gerak mulutnya yo aku nggak ngerti apa yang mau dia sampaikan. Udah 1 minggu Pak D, Waras tidak turun dari tempat tidur." Jadi sesuai janji, Pak Desani ditemani oleh Dani dan Seno. Setelah mereka selesai latihan, mereka datanglah ke rumahnya si Waras untuk melihat kondisi Waras. Pak Desani di sini mencoba untuk mengolah kebatinannya karena beliau sadar dan beliau tahu Waras ini telah melakukan sesuatu yang nggak baik ya. Ketika dia berada di Pantai Parangkusumo pada malam hari itu, Waras ini sudah menantang makhluk gaib yang ada di sana. Pak Desani mulai mencoba untuk menerawang dengan batinnya, mencoba untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi kepada si Waras. Namun cuman sebentar atau sedikit ya penglihatan dari batinnya si Pak Desani yang dapat dilihat. Karena ketika Pak Desani masuk lebih dalam lagi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada si Waras, Pak Desani mengatakan dia tidak bisa menembus alam gaib tersebut, seolah-olah dibentengi dengan energi yang sangat kuat sekali. Biasanya Pak Desani bilang kalau untuk menerawang orang sakit itu bukan perkara yang sulit, tapi ini aku nggak tahu yo. Baru sepintas aku melihat dan merasakan apa yang terjadi sama si Waras, tiba-tiba ada benturan kuat. Tuh. Pak Desani pun kembali tersadar dari meditasinya. Nah, Pak Desani mengatakan di sini apa yang terjadi sama Waras ini bukan main-main. Pak Desani nggak berani ya untuk menangani Waras lebih lanjut. Kalau memang ibunya si Waras ini mau datang ke padepokan menemui guru sepuh atau si pemilik padepokan, lebih baik nemuin si guru sepuh lah, minta tolong sama si guru sepuh. Insya Allah permasalahan Waras ini bisa diatasi sama guru sepuh, karena konon katanya guru sepuh dari padepokan tempat si Waras belajar ini masih istilahnya memegang lah, keturunannya tuh masih mempercayai ya kekuatan gaib yang ada di Pantai Parangkusumo. Otomatis di sini hubungan mereka dengan Nyi Ratu Roro Kidul ini masih erat sekali. Pak Desani mengatakan sukma dari Waras ditahan di Pantai Parangkusumo. Nah, ketika mendengar penjelasan Pak Desani, Seno dan Dani di sini gemetar, dia ketakutan. Karena bukan main-main. Ketika sukma si Waras tidak bisa kembali, Waras bisa mati. Sukma Waras akan terpendam, sukma Waras akan terkurung di kerajaan gaib Nyi Ratu Roro Kidul. Yang konon katanya, sukma-sukma yang terpendam di kerajaan gaib Nyi Ratu Roro Kidul itu akan dijadikan budak, akan dijadikan pengikut Nyi Ratu Roro Kidul. Mereka di sini gemetar karena kejadian pada malam itu mereka juga ada di sana. Mereka berpikir, wah jangan-jangan nanti aku yang kena nih, jangan-jangan nanti aku yang kena. Nah, mereka pun di sini mengadu lah sama si Pak Desani, "Pak D, aku gimana nasibku Pak D? Jangan sampai kejadian yang dialami Waras kejadian juga sama aku." Pak Desani mengatakan, selagi kalian tidak berbuat yang tidak wajar, insya Allah hal yang gaib tidak akan menyerang yang baik. Apa yang dilakukan Waras itu bukan perbuatan yang patut ditiru, wajar. Kalau penghuni yang ada di sana memberikan teguran. Nah, lalu di sini setelah Pak Desani ini menyerah ya untuk mengobati si Waras, dengan apa yang dikatakan Pak Desani, anjuran dari Pak Desani untuk ibunya Waras, untuk bapaknya si Waras, datang langsung ke padepokan untuk bertemu dengan guru sepuh, dilakukanlah sama kedua orang tua Waras. Bertemulah kedua orang tua Waras sama guru sepuh yang usianya memang sudah sangat sepuh sekali. Nah, guru sepuh di sini mengatakan kepada kedua orang tua Waras, sabar. Jangan kalian berpikir yang ndak-ndak dulu. Mudah-mudahan
apa yang dialami sama si Waras bisa kita selesaikan. Aku khawatir juga karena Waras di Padepokan ini sangat aktif sekali. Aku senang lihat anak itu, tapi dengan sifatnya yang ada yang tidak baiknya, sekarang si Waras kena tulahnya. Nah, Guru Sepuh mengatakan beliau akan mencoba untuk melihat lebih dalam lagi. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Desani, Guru Sepuh ini masih memiliki ilmu keturunan yang berhubungan langsung dengan kekuatan gaib yang ada di Pantai Parangkusumo, yaitu kekuatan gaib milik Nyi Ratu Roro Kidul. Padepokan itu turun-temurun mewarisi kepercayaan dengan menjaga lingkungan, dengan menjaga kesakralan sesuai dengan adat. Kekuatan gaib yang ada di sekitar, terutama khususnya di wilayah Parangkusumo, itu bisa kita serap, bisa kita jadikan kekuatan untuk diri kita. Itulah penjelasan dari si Guru Sepuh. Nah, 1 minggu si Waras ini nggak sadar. Dia cuma disuapin air, sama disuapin bubur encer. Tapi Waras sama sekali nggak merespon ketika diberi minum, diberi makan. Seolah-olah tubuhnya Waras ini memang kosong, sukmanya tuh nggak ada. Tapi ketika di jam-jam tertentu mata Waras ini tertutup layaknya seperti orang tidur. Tapi kalau di jam-jamnya si Waras ini kumat, itu matanya menjelip, melotot kayak gitu, tapi pandangannya kosong, sama sekali tidak berkedip. Nah, 1 minggu sudah berlalu, masuk minggu kedua, masuk minggu ketiga. Teror yang terjadi di rumahnya si Waras ini mulai dirasakan oleh kedua orang tua Waras. Yang tadinya di minggu pertama sampai minggu kedua sama sekali tidak ada gangguan aneh, tidak ada kejadian-kejadian aneh, namun masuk ke minggu ketiga, mereka ini sering sekali mendengar langkah kaki keluar masuk rumah mereka, tapi wujudnya nggak kelihatan. Langkah kaki itu ramai sekali, seolah-olah orang berbondong-bondong datang dari luar masuk ke dalam kamarnya si Waras, dan mereka ini seperti membincangkan sesuatu. Samar-samar terdengar seperti ada orang ngobrol. Suaranya ramai sekali. Ketika dilihat, sama sekali tidak ada apa-apa. Nah, itu teror yang pertama. Teror yang kedua yang sering sekali dialami di rumahnya si Waras, itu ketika malam hari. Ketika malam hari, suara deburan ombak itu sangat terdengar dekat sekali. Padahal rumahnya si Waras ini jauh sekali dengan pantai, jauh sekali, mustahil kalau suara deburan ombak itu bisa terdengar di rumahnya si Waras. Dan baru ini, semenjak kejadian si Waras inilah baru terdengar deburan ombak. Sebelum-sebelumnya nggak pernah. Suara deburan ombak itu sangat menakutkan sekali. Seolah-olah ombak itu menerpa rumah mereka. Ketika dicek keluar, sama sekali nggak ada apa-apa. Dan yang ketiga, yang paling menakutkan, di malam-malam tertentu, si Waras ini yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, cuman bisa berbaring di tempat tidur, makan aja disuapin, itu pun nggak ditelan sama si Waras. Di malam-malam tertentu, si Waras ini bangun dari tempat tidur, dia berjalan. Tapi arah perjalanan si Waras ini nggak tahu arahnya kemana, karena sebelum dia sampai ke tempat tujuannya, Waras ini sudah diambil sama bapaknya, digendong bapaknya masuk ke dalam kamarnya. Jadi gini, di malam-malam tertentu Waras ini pernah bangun dari tempat tidurnya, membuka pintu, buka pintu kamar, berjalan keluar, buka pintu luar. Waras ini berjalan di luar rumah. Nah, orang tua dari Waras ini tahu, sadar, loh itu suara pintu, siapa yang buka? Siapa yang masuk rumah ini? Sedangkan mereka kan cuma bertiga tinggal di rumah itu. Jadi bapaknya keluar lah. Sekali bapaknya keluar, ngelihat pintu kamarnya Waras terbuka, ngelihat Waras sudah nggak ada di dalam, lihat pintu depan kebuka, otomatis ngejar keluar. Waras sudah berjalan. Tatapannya kosong, langkahnya gontai sekali. Arahnya itu menuju ke arah Padepokan, menuju ke Pantai Parangkusumo. Namun di tengah jalan langsung diambil sama bapaknya, digendong, dibawa pulang lagi. Tapi kejadian ini cuman di malam-malam tertentu saja, dengan kejadian-kejadian yang semakin aneh.
orang tua waras kembali datang ke padepokan. Bertanya kepada si guru sepuh, gimana guru? Kira-kira sudah dapat ndak gambaran gimana nasib anak kami? Gimana caranya si waras ini bisa sembuh? Guru sepuh sama sekali belum memberikan saran belum memberikan petunjuk lah apa yang harus dilakukan, karena beliau ini masih mencoba untuk mencari tahu lebih dalam. Nggak bisa sembarangan kalau orang merasi atau mengolah kebatinan untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat dengan mata zohir, itu nggak sembarangan. Apalagi yang diminta bantuan ini merupakan guru sepuh. Beliau pun kembali meminta waktu. Nah, sebelum beliau ini menyuruh kedua orang tua waras ini untuk meminta waktu lagi, guru sepuh ini sempat menyarankan lah sama kedua orang tuanya si waras. Kalau kalian terburu-buru, pengen tahu apa yang terjadi sama anak kalian, kalian boleh datang ke tempat yang lain, ke tempat guru-guru yang lain, ke tempat orang-orang yang mengerti tentang hal ini. Coba kalian tanya apa yang sebenarnya terjadi. Nah, karena si guru sepuh ini belum bisa memberi kepastian dan meminta waktu, beliau juga menyarankan kedua orang tua Seno pun pergilah ke rumah orang-orang pintar yang ada di sekitaran desa. Hampir setiap rumah orang pintar yang didatangi kedua orang tua waras. Ketika mereka diminta sama kedua orang tua waras untuk melihat, untuk mengobati waras, mereka angkat tangan. Mereka mengatakan, masih syukur anak ibu, anak bapak masih ada di rumah. Yang seharusnya terjadi, anak bapak, anak ibu itu sudah hilang di telan alam, sudah hilang, tenggelam di gulung ombak. Karena apa yang dia lakukan sudah benar-benar fatal. Jadi sudah bisa dipastikan lah arah atau gangguan yang dialami sama si waras ini merupakan gangguan dari sosok penghuni gaib yang ada di pantai Parangkusumo. Dedemit atau penguasa gaib yang ada di sana merasa tidak senang dan memberi pelajaran pada si waras. Nah, setelah didatangi orang-orang pintar, mereka sama sekali nggak bisa memberikan solusi. Kedua orang tuanya si waras pun pasrah dengan apa yang akan terjadi, terjadilah. Mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka cuman bisa berdoa lah untuk kesembuhan anaknya. Apa yang dialami oleh waras, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ini sakit parah, hampir mati. Ini kurang lebih sekitar 8 bulan. Namun, ada sebuah keajaiban berkat doa yang tulus dari kedua orang tuanya. Pada hari itu, terdengar suara ketukan dari pintu depan. Pak, Bu, Assalamualaikum. Ketika mendengar suara ketukan dan suara salam, ibunya waras pun bergegas menuju pintu depan dan membuka pintu tersebut. Ketika pintu dibuka, yang ada di balik pintu yang mengetok dan mengucapkan salam ternyata adalah Pak Disani, guru sepuh yang sudah nggak ada kabar lagi. Nggak ada istilahnya, nggak ada kelanjutan lah dari bantuan yang akan diberikan kepada si waras dan keluarganya. Tiba-tiba Pak Desani ini diutus sama guru sepuh untuk datang ke rumahnya si waras, memberitahu ke kedua orang tuanya. Bapak sama ibu dipanggil sama guru sepuh ke padepokan. Mereka pun bergegas lah datang. Ada apa nih? Mereka bergegas datang dengan rasa penasaran yang sangat tinggi. Berhadapanlah guru sepuh, bapaknya waras, ibunya waras, dan Pak Desani. Di sini guru sepuh menjelaskan apa yang dialami oleh waras ini sudah cukup lama sekali. Dan saya minta maaf, baru saya bisa mengabari bapak dan ibu tentang kejelasan apa yang sebenarnya dialami oleh si waras. Pertama, waras ini, sukma dan jiwanya sudah terikat di dasar laut, di alam gaib kerajaan Nyi Ratu Roro Kidul. Dengan apa yang telah dilakukan oleh waras, pertimbangan dari Nyi Ratu Roro Kidul pada saat itu tidak langsung mengambil jasad waras untuk dimasukkan ke dalam laut, untuk ditenggelamkan di dalam laut. Cuman satu, isi batin dari waras itu berasal dari padepokan kami. Coba saja, kalau waras bukan berasal dari padepokan kami, mungkin
bapak dan ibu tidak akan lagi bisa melihat Waras. Lalu di sini kedua orang tua Waras mengatakanlah kepada guru sepuh, kami tidak masalah guru, kami pun sekarang sudah pasrah, menyerahkan diri apa yang terjadi ini kepada yang semestinya, kepada Gusti Allah. Mudah-mudahan kalau memang ada jalannya untuk anak kami bisa disembuhkan dan diselamatkan, kami percaya ada yang bisa membantu kami untuk memberikan jalan keluar. Di sini guru sepuh memberikan beberapa petunjuk untuk istilahnya ritual lah yang harus dilakukan untuk menebus kesalahan dari si Waras. Pertama, kedua orang tua si Waras harus melarung. Melarung itu menyiapkan seperti kapal-kapalan yang terbuat dari gedebong pisang ya. Di dalamnya itu lengkap lah manis-manisan seperti jajanan pasar, seperti buah-buahan itu lengkap. Ada kopi hitam, kopi pahit, kopi manis, sama air putih, itu lengkap ditaruh di kapal-kapalan itu. Di sini juga si guru sepuh meminta satu set pakaian dari si Waras, mulai dari baju luar, baju dalam, celana dalam, sama celana luar, itu minta dimasukkan ke dalam larungan tersebut. Nah, ketika melarung barang-barang tersebut, guru sepuh meminta kedua orang tua Waras ini membeli kalau bahasanya itu kayak kendi yang terbuat dari tanah liat yang ukurannya kecil, yang biasa untuk teko minum. Nah, si guru sepuh meminta untuk membawa itu, tapi kendi dari tanah liat itu bawahnya itu diolesin sama arang, dikotorin lah sama arang, barulah kalian bawa ke sana. Nah, setelah apa yang saya suruh dilarung itu sudah dilepas ke laut, kendi itu biarin aja lah di situ, kalian tinggalkan. Ketika kalian meninggalkan kendi tersebut, kalian jangan pernah sekalipun menoleh ke belakang. Dan hari di mana kalian harus melarung, melakukan ritual yang aku berikan ini, itu di mana hari ketika Waras datang ke sana, Waras mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak patut diucapkan. Di sini, yang tahu itu harinya kapan, waktunya kapan, ini kan cuma dua orang temannya si Waras, Seno sama Dani. Mereka pun dipanggil, ditanyalah sama Pak Desani. Pak Desani ada di sana kan? Pak Desani bertanya, kalian masih ingat enggak kejadian ketika Waras ngomong yang enggak-enggak pada malam hari kalian pergi ke Pantai Parangkusumo? Kalian ingat enggak harinya hari apa, jam berapa? Mereka pun mengatakan mereka ke sana Jumat malam Sabtu di jam 10 malam. Nah, di jam itulah, di hari itulah ibu dan bapaknya si Waras ini harus melarung barang-barang yang disuruh sama si guru sepuh. Nah, jadi itu syarat pertama. Dan syarat yang kedua, ketika nanti Waras seandainya sukma atau jiwanya bisa kembali ke dalam tubuhnya, ketika dia sadar, biarkan dia mengenal orang-orang yang ada di sekitarnya dulu. Jangan ditanya, jangan disapa sebelum dia menyapa kalian. Nah, terus juga Waras ini tidak boleh mandi dulu. Jadi beberapa hari setelah dia sadar, Waras ini tidak boleh mandi. Nanti yang memandikan si Waras ini Pak Desani, yang diperintahkan oleh si guru sepuh. Pak Desani nanti yang memandikan ketika Waras sadar. Itulah pesan-pesan yang diberikan oleh si guru sepuh. Setelah memberikan syarat-syarat atau ritual-ritual yang harus dijalankan oleh kedua orang tuanya si Waras, si guru sepuh pun di sini berpamitan. Beliau mengatakan, sampaikan salamku untuk Waras. Guru sepuh berjalan pelan, masuk ke dalam padepokan, menuju ke tempat kamarnya, menuju ke tempat peristirahatannya. Di sini Pak Desani mengantarkan kedua orang tua Waras, mengantarkan Dani dan Seno berjalan keluar dari aula, keluar dari ruang pertemuan yang ada di padepokan itu. Mereka pun keluar. Nah, di sini sebelum Dani, Seno, kedua orang tuanya si Waras pulang, mereka ini sempat bertanya sama Pak Desani, Pak De, memang guru sepuh mau kemana? Kok dia berpamitan sama kita? Nggak tahu, aku juga nggak tahu.
Pak Desani ini seolah-olah menutup-nutupi apa yang akan terjadi. Sebenarnya beliau tahu. Nah, singkat cerita di sini, malam dimana kedua orang tuanya si Waras ini harus pergi ke pantai Parangkusumo untuk melarung barang-barang yang disarankan atau yang diberitahu sama si guru sepuh. Mereka pun pergi ke sana. Pergi ke sana, apa yang disuruh sudah dilakukan. Kendi itu bawahnya sudah digosok sama arang, ditinggalkan di bibir pantai. Mereka pun pulang ke rumah tanpa menoleh ke belakang. Nah, beberapa hari setelah ritual itu dilakukan, perubahan pada diri Waras mulai terlihat. Tapi sebelum Waras ini memang benar-benar bisa sadarkan diri, kejadian-kejadian aneh dan mengerikan pun terjadi. 3 malam berturut-turut, kediaman kedua orang tua Waras ini seolah-olah dikelilingi oleh siluman. Wajahnya ada yang bentuknya itu mengerikan lah. Ada yang tubuhnya tinggi, ada yang tubuhnya lebar. Seolah-olah makhluk-makhluk itu menjaga kediaman dari kedua orang tua Waras. Nah, beberapa tetangga dari Waras, mereka nggak sengaja melihat kalau di atas rumahnya si Waras itu terlihat seperti ada kereta kuda. Tapi kereta kuda itu tapi nggak ada ininya, nggak ada kusirnya, cuman kereta kencana dan beberapa ekor kuda untuk penariknya itu pas sekali berada di atap rumahnya si Waras, di tengah-tengah kayak gitu. Beberapa warga tetangga dari Waras menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Nah, kejadian di luar seperti itu. Nah, yang dirasakan oleh kedua orang tua Waras di dalam rumah, mereka ini merasa kalau di dalam rumah itu seperti gempa. Mereka merasa badannya itu kayak terombang-ambing lah, goyang ke kiri, goyang ke kanan. Aura atau hawa yang ada di dalam rumah itu seketika berubah menjadi panas dan aroma anyir atau aroma amis itu tercium sangat pekat sekali. Kejadian itu 3 malam berturut-turut terjadi, dan di malam keempat perubahan pada diri Waras pun mulai terlihat. Ketika ibunya mengompres kepala si Waras dengan handuk basah, Waras ini mulai bisa menggoyangkan lehernya. Kepalanya mulai bergerak dan ibunya Waras pun melihat kalau dari ujung-ujung jari tangan, jari kaki itu mulai ada kayak gerakan lah. Ibunya Waras pun mulai di sini memanggil bapaknya. Bapaknya Waras pun memperhatikan hal yang sama, melihat kalau kondisi anaknya ini sudah ada perubahan. Nah, pada malam itu niat mereka ini untuk keluar memanggil Pak Desani, memberitahukan perubahan sudah ada di diri Waras. Tapi ketika mereka membuka pintu untuk keluar, ketika pintu dibuka, pas di depan pintu itu ada kereta kencana yang sangat megah sekali. Namun kusir dari kereta kencana yang megah itu adalah sosok makhluk yang mengerikan sekali. Tubuhnya besar, palanya itu kayak banyak kerutan. Baunya tercium sangat amis sekali. Jadi ketika mereka mau keluar, dikejutkan dengan penampakan kereta kencana dengan kusir yang mengerikan, otomatis di sini mereka kembali menutup pintu dan masuk ke dalam. Mereka mengurungkan niatnya untuk pergi mencari Pak Desani, dan di keesokan harinya lah ibunya Waras pergi ke Padepokan untuk menemui Pak Desani, mengabarkan semua yang terjadi pada malam itu. Pak Desani di sini mengatakan, wis, biarin aja dulu, lihatin aja, perhatikan saja perubahan atau reaksi yang terjadi sama si Waras. Nanti kalau dia sudah betul-betul siuman, kalau dia benar-benar sudah sadar, baru kamu panggil aku ke sini. Nah, jadi di sini setelah beberapa hari perubahan mulai terlihat karena 8 bulan itu bukan waktu yang sebentar. Waras ini cuma terbaring di tempat tidur, otomatis motorik, saraf-saraf motorik yang ada di dalam tubuhnya ini kaku. Nggak bisa luwes lah bergerak seperti kita pada umumnya seperti ini. Beliau cuma bisa menggerakkan sedikit demi sedikit bagian atau organ tubuhnya. Nah, kurang lebih 2 minggu
Waras ini menggerakkan pelan-pelan badannya, tapi dia belum bisa ngomong. Ya, terlihat matanya itu udah bisa gerak ke kiri, ke kanan, dia udah bisa ngedip. Barulah di sini Pak Desani datang ke sana. Datang ke sana membawa kendi. Nah, kendi yang diletakkan oleh ibu dan bapak Waras ketika mereka melarung. Ya, melarung barang-barang yang disuruh oleh si guru sepuh. Kendi itu dibawa. Nah, Waras yang berbaring di tempat tidur, ya, itu ya diduduin sama bapaknya, disuruh sama Pak Desani, coba ya dudukin si Waras, dan Waras ini disuruh gendong si kendi ini tadi. Nah, ketika Waras ini tangannya sudah memeluk si kendi, Pak Desani di sini memecahkan kendi tersebut. Ditinju lah sama Pak Desani, tak, kendi itu tepat pecah di pelukan si Waras dan Waras pun kembali pingsan. Beliau di sini Pak Desani mengatakan, yaudah biarin, dia nggak apa-apa. Mudah-mudahan setelah ini kondisi Waras akan jauh lebih baik lagi. Pak Desani berpamitan untuk pulang dan menitipkan pesan, kalau Waras sadar, kalau dia siuman, cepat-cepat panggil saya. Nah, Waras pingsan lagi, ya, kurang lebih sekitar setengah hari Waras pingsan dan menjelang azan Isya berkumandang. Waras yang pingsan gara-gara kendi yang dipeluknya itu ditinju sama si Pak Desani ini mulai bisa berbicara, ya, dengan kata yang terpatah-patah, a. Seolah-olah dia mulai menggerakkan rahangnya yang sudah 8 bulan kaku, ya. Nah, kedua orang tuanya si Waras pun kembali memanggil Pak Desani. Singkat cerita di sini, prosesi penyembuhan dari Waras ini dibimbing terus sama Pak Desani, yo, sampailah Waras ini bisa normal kembali, yo, bisa beraktivitas seperti biasa, berjalan, keluar rumah, melakukan aktivitas sehari-hari. Barulah di sini Pak Desani ini memandikan si Waras dengan beberapa alat-alat, ya, seperti kembang 7 rupa. Terus saya banyak syarat-syarat lain, kata si Waras. Dimandikanlah si Waras ini. Setelah dimandikan, kondisi dari si Waras ini jauh lebih tenang dan barulah di sini beliau berani menceritakan sebenarnya apa yang terjadi. Setelah 8 bulan Waras ini tidak sadarkan diri. Ya, menurut kepercayaan atau istilah lah yang ada di daerah tempat si Waras, yang terlihat di rumah yang terbaring di tempat tidur itu cuma jasadnya. Sedangkan sukma dari si Waras ini udah keluar. Sukmanya sudah ditahan oleh penguasa pantai selatan, Nyi Roro Kidul. Karena apa yang dilakukan Waras pada malam itu memang sangat brutal sekali. Nah, ini dari versinya si Waras. Jadi ketika dia diantarkan pulang oleh si Seno dan Doni, dia langsung rebahan. Ya, badannya terasa lemah sekali, dia nggak ganti baju, dia rebahan. Ketika Waras ini rebahan, antara mimpi dengan sadar, dia melihat atap rumahnya itu seolah-olah terbuka. Ya, seperti nggak ada atap, dia berbaring di tempat tidur, langit yang gelap seketika berubah menjadi warna keemasan, terang sekali. Nah, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa berbaring. Nah, ketika Waras memperhatikan sinar kuning keemas-emasan yang terlihat sangat menyilaukan mata, di situ dia melihat ada kereta kencana yang sangat mewah sekali. Ditarik dengan kuda-kuda besar. Yo, besar sekali kudanya. Kereta kencananya ya memang megah lah. Nah, jadi kereta kencana itu mengelilingi Waras yang sedang tidur di atas tempat tidur. Yo, mengelilingi perlahan turun sampailah pas di atas tubuhnya si Waras. Nah, ketika kereta kencana itu pas berada di atas tubuhnya si Waras, barulah dia melihat siapa sosok yang mengendarai atau sosok yang ada di dalam kereta kencana tersebut. Waras mengatakan yang keluar dari dalam kereta kencana merupakan seorang wanita yang sangat cantik sekali. Menggunakan pakaian serba hijau, menggunakan selendang panjang berwarna hijau. Wanita yang sangat cantik tersebut sangat anggun sekali keluar dari kereta kencana. Seketika sebelum dia sampai ke tangga dari kereta kencana tersebut, dayang-dayangnya pun sudah memenuhi.
memenuhi pinggiran kereta kencana, dan sosok wanita cantik tersebut berjalan di atas telapak tangan dayang-dayangnya. Berjalan terus mendekati Waras, dan sampailah sosok itu pas berdiri di atas tubuhnya si Waras. Waras yang baring kayak gini nggak bisa gerak, matanya cuma bisa noleh ke atas. Sosok itu berada pas di atas si Waras dengan wajah yang sangat berkarismatik sekali. Sosok itu mulai mengeluarkan suara, mengatakan kepada si Waras, "Apa yang sudah kamu lakukan akan kamu dapat. Apa yang sudah kamu pinta akan kamu dapat. Aku akan mengabulkan keinginan kamu yang kamu ucapkan tadi." Sosok itu menjulurkan tangannya seolah-olah ingin menggapai tangannya Waras, dan dia tidak bisa menolak. Ketika tangannya dipegang oleh sosok itu, Waras sama sekali tidak bisa menolak, dan dia sudah tidak bisa lagi melihat warna kuning keemasan yang silau. Yang dirasakan Waras cuma suasana yang sangat pengap sekali, gelap dan pengap. Dengan suasana gelap dan pengap, dia mendengar suara rintihan, suara jeritan, suara tangisan yang menakutkan sekali. Tapi Waras ini nggak tahu, aku ini sekarang di mana? Aku sekarang di mana? Waras berteriak sekuat-kuatnya, tapi tidak ada yang menyauti. Waras mencoba lari ke sana ke sini, tapi ruangan gelap itu nggak ada ujungnya. Setelah wanita cantik mengulurkan tangannya, tangan si Waras berjabatan dengan tangan wanita tersebut. Suasana itulah yang dirasakan oleh Waras. Hingga pada suatu ketika dia mendengar suara guru sepuh. Baik-baik sampean di situ yo. Udah lama yo sampean nunggu aku. Suaranya saja yang terdengar. Jadi Waras di sini mencari di mana sumber suara tersebut. Lagi-lagi suara si guru sepuh terdengar. Nanti aku akan jemput kamu di sana. Kamu anteng-anteng, tunggu aku di sana. Ndak apa-apa, kamu ndak apa-apa. Nah, ketika si guru sepuh ini mengatakan kamu ndak apa-apa, mulailah dari depan si Waras ini terlihat lagi seberkas sinar. Ketika Waras diterpa ombak dia juga melihat seberkas sinar. Nah, ketika guru sepuh mengatakan kamu ndak apa-apa, Waras mulai melihat seberkas sinar itu. Naik ke atas, mendekati Waras, dan suasana yang ada di ruangan tersebut menjadi terang. Ketika Waras sadar, dia sekarang berada di mana? Alangkah beliau sangat terkejut sekali. Waras selama ini berada di dalam kerajaan Ratu Pantai Selatan, kerajaan gaib milik Nyi Ratu Roro Kidul. Dia melihat guru sepuh berjalan ke sebuah lorong. Waras yang berniat untuk mendekati si guru sepuh sama sekali tidak bisa. Seolah-olah mereka ini sudah dibatasi oleh tembok yang tak terlihat. Waras cuma bisa memperhatikan langkah tua dari guru sepuh memasuki salah satu ruangan yang ada di istana gaib tersebut, dan si guru sepuh hilang. Barulah di sini ketika guru sepuh itu hilang, Waras ini sadar kalau dia itu udah berbulan-bulan dia mencoba untuk menggerakkan badannya, itu udah kaku banget. Dia mencoba untuk bicara tapi nggak bisa, dia bilang barulah dia sadar seutuhnya. Jiwanya atau sukmanya yang tadinya sudah tidak ada lagi di dunia ini, jiwanya itu sudah dipendam, ditahan di kerajaan gaib Nyi Ratu Roro Kidul, akhirnya bisa terbebas. Yang membebaskannya adalah guru sepuh. Nah, itulah apa yang dialami oleh sahabat kita Waras ketika dia mencoba untuk menantang kekuatan gaib yang ada di pantai Parangkusumo, di gerbang menantang kekuatan gaib yang ada di pantai Parangkusumo, gerbang gaib kerajaan Nyi Ratu Roro Kidul. Nah, setelah Waras ini sembuh, setelah Waras ini udah bisa beraktivitas seperti biasa, Waras ini kan kembalilah ke Padepokan untuk melanjutkan latihan olah kanuragan dan latihan kebatinan.
kedua orang tua Waras kan menceritakan lah, selama kamu nggak sadar, kejadiannya gini, sampai cerita itu masuk ketika mereka dipanggil sama si guru sepuh. Otomatis di sini Waras mau bertemu dengan si guru sepuh, mau berterima kasih, karena ketika Waras ditahan di alam gaib, di kerajaan gaib Nyi Ratu Roro Kidul, suara si guru sepuh lah yang menyadarkan Waras, yang mengembalikan Waras ke dunia ini. Beliau bertanya kepada Pak Desani, "Pak De, guru sepuh mana? Izin boleh ndak? Aku mau ketemu sama guru sepuh." Awalnya di sini Pak Desani mencoba untuk menutup-nutupi. Beliau mengatakan kalau guru sepuh sekarang nggak di Padepokan, kemarin dia dijemput sama anaknya, main ke rumah anaknya. Nah, jadi Waras pada hari itu tidak dapat bertemu dengan guru sepuh. Beberapa waktu ke depan, Waras yang masih memiliki keinginan untuk bertemu dengan guru sepuh untuk mengucapkan terima kasih, kembali bertanya dengan Pak Desani. Barulah di sini Pak Desani mengatakan kepada Waras, "Untuk apa, Le, kamu bertemu dengan guru sepuh? Toh kan yang terakhir bertemu dengan guru sepuh kamu." Loh, maksud Pak Desani apa? Lah, kan kamu cerita sebelum kamu sadar, kamu mendengar suara guru sepuh dan melihat kalau guru sepuh itu berjalan masuk ke dalam sebuah ruangan. Nah, itulah terakhir kali kamu melihat guru sepuh dan bertemu dengan beliau. Maksud Pak De apa? Aku nggak ngerti loh. Yang aku alami itu kan bukan di dunia ini, Pak De. Itu kan terjadi di dunia gaib. Masa guru sepuh memang pergi masuk ke dunia gaib? Nggak mungkin lah. Kalau nggak mungkin sekarang kamu ada di sini bisa sadar. Di sini Pak Desani mencoba untuk menegaskan kepada si Waras, "Udahlah, kamu jangan sombong lagi. Jangan angkuh lagi, jangan sok-sokan lagi. Sadar. Apa yang telah kamu lakukan dulu itu merepotkan orang tuamu dan merepotkan banyak orang. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan di alam gaib itu memang benar-benar terjadi. Itulah dunia gaib. Guru sepuh sudah pergi untuk selamanya." Guru sepuh ternyata sudah meninggal. Sebelum guru sepuh ini memanggil kedua orang tuanya si Waras, ternyata guru sepuh ini sudah meninggal. Yang bertemu dengan kedua orang tua Waras, yang memberikan saran, yang memberikan cara-cara untuk pengobatan agar Waras ini bisa sembuh, ternyata itu bukan sosok manusia dari si guru sepuh. Itu adalah sosok gaib dari guru sepuh. Beliau sudah meninggal. Nah, jadi setelah si Waras ini tahu kebenaran yang terjadi, guru sepuh mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Waras. Di sini penyesalan yang sangat dalam sekali terasa di diri Waras. Sampai-sampai dia ngumpat, dia bilang, dia nyumpah ke depan, mulai hari ini sampai ke depan, aku tidak akan lagi mengatakan sesuatu yang tidak layak aku katakan tentang hal gaib. Dan mulai dari hari itu, Waras yang tadinya tidak percaya dengan adanya dua sisi dunia yang ada di dunia ini, itu sekarang sudah percaya, dan beliau pun merasakan keberadaan dua sisi dunia. Beliau merasakan berada di satu sisi dunia gaib. Nah, jadi itulah pengalaman misteri yang dialami oleh sahabat kita Waras. Beliau membagikan kisah ini, menceritakan kisah ini dari beberapa sudut pandang. Pertama, ketika beliau tidak sadarkan diri, setelah dia sadar, banyak orang-orang menceritakan, "Wah, sewaktu kamu nggak sadarkan diri, ini yang terjadi. Jadi dari sudut pandang yang berbeda-beda, mulai dari sudut pandang kedua orang tuanya, mulai dari sudut pandang kedua orang temannya, mulai dari sudut pandang Pak Desani. Itu digabungkan sama sahabat kita Waras, ditulislah, dibagikan ke email sebuah kisah misteri@gmail.com. Tapi yang hanya dirasakan oleh Waras itu ketika sebelum dia tidak sadarkan diri, dia bertemu dengan sosok Nyi Ratu Roro Kidul. Sosok sejatinya Nyi Ratu Roro Kidul merupakan seorang wanita yang sangat teramat cantik. Jadi pesan dari sahabat kita Waras untuk sahabat-sahabat sebuah kisah misteri,
Jika sahabat-sahabat berwisata ke selatan pantai Pulau Jawa, selain sahabat-sahabat menikmati panorama alam yang ada di sana yang sangat indah sekali, jangan lupa sahabat-sahabat semua untuk saling menjaga, saling menghargai lingkungan yang ada di sana. Lingkungan manusia, ekosistem alam harus dijaga, kebersihan harus dijaga, dan alam yang tak terlihat yang ada di sana. Dua sisi dari dunia ini memang benar-benar nyata. Nah, Waras mengatakan jangan takut untuk jalan-jalan ke pantai Parangkusumo, untuk jalan-jalan ke selatan pantai Pulau Jawa. Jangan takut, selagi kita eling, selagi kita ingat, insya Allah akan selalu melindungi kita. Nah, demikianlah sebuah kisah misteri yang dibagikan oleh sahabat kita. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Untuk sahabat yang memiliki pengalaman seperti sahabat kita Waras, boleh kirimkan cerita ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Sahabat juga bisa follow akun Instagram saya rio.wijaya91, follow akun Instagram Sebuah Kisah Misteri Official. Jangan lupa follow juga akun TikTok sebuah_kisah_misteri. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.